Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Maela Ratapiliang dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan GPS dengan teori relativitas. GPS telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, dan kalian bisa melihat beberapa manfaat pengaplikasiannya dalam penjelasan yang saya akan katakan. Ia menggunakan sistem 24 satelit yang terus-menerus mengorbit bumi dan membutuhkan setidaknya 4 satelit untuk melacak lokasi, menggunakan jam atom, dan kesalahan waktu di ponsel kalian juga merupakan masalah besar. Selain itu, teori relativitas Albert Einstein juga memainkan peran penting dalam teknologi GPS. Contoh, jika kita sedang berpergian jauh, kemudian kita nyasar atau salah, itu bagaimana? Untuk itu, saya akan membahas teknologi navigasi yang sangat canggih. Kita mulai dari pengertian GPS itu sendiri. Global Positioning System atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sistem pemosisi global merupakan teknologi yang erat kaitannya dalam kehidupan manusia dan dikenal dengan istilah GPS. GPS adalah teknologi yang menggunakan sinyal dari satelit yang bisa membantu dan mempermudah manusia dalam kegiatan sehari-hari, seperti untuk mengetahui posisi dengan cepat, menentukan rute perjalanan, mengetahui ketinggian suatu tempat, bahkan untuk melihat situasi lalu lintas terkini. Sederhananya, GPS itu sistem pelacak posisi. Dikatakan sistem pelacak posisi karena dengan alat ini kita dapat mengetahui koordinat di mana kita berada atau koordinat lokasi yang ingin kita ketahui dengan bantuan dari satelit navigasi. Definisi lain menurut sumber dari buku yang berjudul Location Based Service, GPS yaitu teknologi dengan sistem navigasi menggunakan satelit yang diciptakan untuk membantu dalam mengetahui atau mendapatkan informasi dan posisi secara cepat di seluruh tempat di penjuru bumi, kapanpun itu dengan kondisi apapun. Secara umum, ada 3 segmen dalam sistem GPS, yaitu segmen sistem kontrol, segmen satelit, dan segmen pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat dalam berbagai bidang. Yang pertama, di bidang militer. Dalam bidang militer, sistem pemosisi global dipakai untuk keperluan perang, seperti ke arah mana bom harus dilemparkan atau mengetahui keberadaan posisi pasukan. Teknologi ini memungkinkan serangan dari jarak jauh. Kemudian ada di bidang navigasi sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem pemosisi global memiliki banyak manfaat. Contohnya untuk penggunaan kompas. Kompas memiliki kegunaan untuk menentukan arah mata angin. Kemudian ada di bidang transportasi. Sistem pemosisi global saat ini telah merevolusi teknologi di bidang transportasi. Bahkan saat ini istilah malu bertanya sesat di jalan mungkin sudah tidak relevan lagi karena dengan hanya membuka peta digital pada ponsel pintar, kita dapat memilih rute yang paling optimal untuk menuju ke tempat tujuan. Kemudian ada di bidang sistem informasi geografis. Pada sistem informasi geografis, GPS juga digunakan pada saat pembuatan peta, pengukuran jarak perbatasan, ataupun sebagai acuan di dalam pengukuran. Keakuratan dan sumber kesalahan sinyal GPS. Keakuratan GPS. Saat ini, tingkat keakuratan sistem pemosisi global sudah sangat tinggi dengan segala perkembangannya. Pada smartphone, tingkat akuratan GPS saat ini sudah mencapai tingkat keakuratan hingga radius 4,9 meter jika berada di bawah langit terbuka. Kita masuk ke intinya, kaitannya antara GPS dengan teori relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi 2 jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Teori relativitas khusus, postulat pertama menyatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak dan memiliki sifat dan bentuk yang sama di setiap kerangka acuan yang konstan maupun tidak bergerak sama sekali. Relativitas umum adalah teori gravitasi yang dikembangkan oleh Einstein pada tahun 1907 sampai 1915. Pengembangan relativitas umum dimulai dengan asas ekivalensi saat keadaan gerak dipercepat dan diam pada sebuah medan gravitasi. Contohnya ketika berada pada permukaan bumi yang identik secara fisik.
Relativitas menyebabkan sistem GPS mengalami penyimpangan waktu. Gerak relatif satelit terhadap bumi mengakibatkan waktu di satelit lebih lambat dibanding waktu di bumi, atau teori relativitas khusus. Sedangkan gravitasi bumi membuat waktu satelit bergerak lebih cepat dibanding waktu bumi, atau teori relativitas umum. Oleh karena itu, sistem GPS perlu melakukan koreksi-koreksi yang berkaitan dengan efek relativistik dalam upaya mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Peranan teori relativitas sangat besar sekali dalam teknologi GPS untuk meningkatkan keakuratan pengukuran posisi objek di permukaan bumi. Tanpa peranan teori relativitas khusus dan umum, kemungkinan besar teknologi GPS tidak dapat digunakan. Satelit sebagai pusat informasi GPS menggunakan relativitas sebagai dasar teorinya. Meskipun satelit tidak bisa mengikuti kecepatan cahaya, namun satelit sangat cepat dalam teknologi yang diciptakan manusia untuk memberikan sinyal ke stasiun di bumi. Berdasarkan teori relativitas, pergerakan detik di bumi lebih lambat daripada di satelit karena pengaruh gravitasi. Teori ini juga mengatakan bahwa jam yang sedang bergerak, misalnya jam di satelit atau di mobil yang berjalan, ternyata lebih lambat daripada jam dalam posisi diam. Hal ini menyebabkan terjadinya dilatasi waktu karena relativistik pada jam sekitar 4 mikrodetik setiap harinya. Untuk itu, kita tidak perlu takut lagi nyasar. Dengan GPS, tidak hanya akan mengetahui rute perjalanan yang lebih singkat, namun juga mengetahui cuaca, suhu, kelembapan, dan tekanan udara yang terjadi di lokasi tersebut. Tentu hal ini akan memudahkan Anda mempersiapkan diri saat menuju lokasi tersebut. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.